Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 871 sampai bab 880. Begitu transmisi Putri Takdir terdengar, klon mental Yun Hao langsung muncul di ruang di dalam monumen ilahi. Pada saat ini, kabut abu-abu di ruang di dalam monumen melonjak dengan hebat. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi. Di masa lalu, kabut abu-abu ini selalu sangat stabil, dan bahkan jika ada gerakan, mereka seperti awan putih tertiup angin, perlahan melayang. Tetapi sekarang, kabut abu-abu itu sepertinya diaduk oleh tornado, seperti air panas yang mendidih. Apa yang terjadi? Yun Hao buru-buru menatap Putri Takdir dan bertanya. Putri Takdir menggelengkan kepalanya dan berkata, ini juga pertama kalinya saya menghadapi situasi ini, dan untuk beberapa alasan, saya curiga itu harus terkait dengan putri Anda. Bahkan Putri Takdir telah tinggal di ruang monumen ilahi ini begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi fenomena ini. Klon mental. Yun Hao langsung bergegas ke arah kedalaman kabut abu-abu. Putrinya ada di dalam, dan dia tidak tahu apa yang dia alami, dan dia sangat khawatir. Tapi saat berikutnya, klon mental Yun Hao dipantulkan kembali oleh kabut abu-abu. Tidak bisa masuk sama sekali. Sekarang, ruang terdalam di dalam monumen. Yun Nian, yang mengenakan gaun merah muda kecil, masih koma. Matanya tertutup, tubuhnya melayang di udara. Di bawah tubuhnya yang ditangguhkan, ada platform batu melingkar. Permukaan platform batu diukir dengan jejak rune yang kompleks dan misterius. Gumpalan cahaya warna-warni yang cemerlang perlahan meluap dari jejak rune di permukaan platform batu, dan kemudian tenggelam ke dalam tubuh Yun Nian. Wajah Yun Nian yang awalnya pucat kini menjadi kemerahan, dan kulitnya yang putih dan halus memancarkan lapisan kilau kristal, mengandung aura ilahi. Sesaat kemudian, Yun Nian perlahan membuka matanya. Tubuhnya perlahan melayang, lalu mendarat. Yun Nian melihat ke platform batu di depannya dan menusuknya dengan jari-jarinya yang berdaging. Aku tahu kamu memiliki kehidupan, aku baru saja merasakannya. Suara Yun Nian lembut dan imut. Baiklah, gadis kecil, mari kita buat kesepakatan, bagaimana? Di platform batu, suara halus terdengar, tidak dapat membedakan antara pria dan wanita, dan tidak ada fluktuasi emosional. Yun Nian, oke. Sitai, jangan beritahu siapapun tentang sini. Oke, Yun Nian, bagaimana dengan ayahku? Tidak bisakah kamu mengatakannya juga? Yah, tidak bisa mengatakannya. Yun Nian, kalau begitu, apakah kamu orang baik? Sitai, aku bukan manusia. Tapi aku tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Yun Nian berpikir sejenak, berkedip dengan mata besar, dan berkata, lalu apakah kita berteman? Sitai, bagaimana menurutmu? Yun Nian, saya pikir begitu. Oke, kita berteman. Maka saya akan mematuhi kesepakatan teman. Sitai, oke, kalau begitu kamu ingat, masuk dan temukan aku ketika kamu punya waktu. Yun Nian mengangguk penuh semangat dan berkata, kamu pasti sangat kesepian. Aku tahu sulit untuk kesepian. Jangan khawatir, aku akan datang untuk bermain denganmu dan mengobrol denganmu ketika aku punya waktu. Ada hal lain, kamu harus memperhatikan, kekuatan misterius di tubuhmu, jangan menggunakannya dengan santai, lagi pula, asalmu masih terlalu lemah, jika ada terlalu banyak cerukan, bahkan aku tidak dapat membantumu mengisi kembali asal yang hilang. Yun Nian, apa asalnya? Apa kekuatanku ini? Sitai, asal-usulnya adalah akar dari kekuatanmu. Ini adalah kekuatan yang sangat penting, dan saya tidak bisa memberitahu Anda apa itu. Yun Nian mengerutkan bibirnya dan berkata, oke, kalau begitu aku tahu. Sitai, kamu bisa keluar dulu, ayahmu mengkhawatirkanmu. Yun Nian, oke, selamat tinggal, saudara Si. Yun Nian melambaikan tangannya ke arah platform batu, lalu melompat dan berlari keluar dengan gembira. Ayah! Pada saat Yun Hao bingung, Yun Nian berlari keluar dari kabut abu-abu yang berjatuhan. Nianer! Saat dia melihat Yun Nian, batu besar yang tergantung di hati Yun Hao akhirnya mendarat, dan dia buru-buru melangkah maju, berjongkok, membuka tangannya, dan memeluk Yun Nian. Putri Takdir juga datang. Xiao Nian, apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam? Kepala Yun Nian bergetar seperti mainan, dan berkata, tidak ada yang terjadi, aku berjanji pada saudara Si,
Aku tidak bisa mengatakannya ke dunia luar. Bahkan ayahku tidak akan mengatakannya. Yun Hao, Putri Takdir. Saudara Stone, di ruang monumen ilahi, masih ada kehidupan? Apa itu monumen? Monumen ilahi adalah kunci untuk membuka jalan peri, yang terkuat di alam atas, untuk menembus batas para dewa, berjuang untuk mengejar jalan untuk menjadi abadi. Dalam kunci untuk membuka jalan abadi, masih ada makhluk hidup. Apakah orang terkuat di alam atas tahu tentang berita ini? Ayah, Sister Destiny, jangan tanya aku, Kakashi adalah temanku, aku tidak bisa mengkhianati temanku. Yun Nian berkata dengan sungguh-sungguh, dengan sedikit keseriusan dalam suaranya yang belum dewasa. Yun Hao, oke, jika Nianer tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu. Masalah ini, pada pandangan pertama, seharusnya tidak berbahaya. Bagaimanapun, saudara batu di mulut Yun Nian telah tinggal di ruang monumen ilahi, dan Putri Takdir juga telah tinggal di ruang monumen ilahi untuk waktu yang lama, dan Putri Takdir belum merasakan kebencian dari apa yang disebut saudara batu. Selain itu, Yun Nian koma terakhir kali karena konsumsi kekuatan misterius itu yang berlebihan. Yun Hao dan mereka tidak ada hubungannya. Yun Nian pulih dengan sangat baik sekarang, dan itu jelas juga bantuan saudara Si di mulutnya. Jika tidak ada salahnya, Yun Hao tidak ingin memaksa Yun Nian untuk melakukan apapun. Ayah, di mana ibuku? Kapan ibuku akan datang kepadaku? Yun Nian memiringkan kepalanya dan menatap Yun Hao, matanya penuh antisipasi. Suasana hati Yun Hao berfluktuasi hebat. Permaisuri Kinglan telah jatuh. Dia mengubur dirinya di tempat dia pertama kali bertemu Yun Hao. Yun Hao menghela nafas dalam hatinya, lalu menatap Yun Nian dengan serius, dan berkata, ibumu tidak terburu-buru karena sesuatu, jadi aku membawa Nianer untuk menemukannya. Yun Nian mengangguk berat dan berkata, ibuku sangat sibuk. Aku tahu, ketika ibuku sibuk di masa lalu, dia memintaku untuk bersembunyi dan tidak berbicara. Jangan berlarian, ibuku akan datang kepadaku ketika dia sibuk. Kali ini ayahku membawaku mencari ibuku, tapi kita tidak bisa mempengaruhi urusan ibuku. Gadis kecil itu berperilaku baik dan bijaksana, yang membuat Yun Hao merasa tertekan. Dia tahu, apa yang dikatakan Yun Nian sebenarnya adalah pengalaman permaisuri Kinglan yang membawa Yun Nian sendirian untuk menghindari pengejaran Istana Surgawi. Dalam menghadapi pengejaran kekuatan Istana Surgawi, permaisuri Kinglan sering dipaksa untuk menyembunyikan Yun Nian terlebih dahulu, dan ketika dia menyingkirkan bahaya, dia akan kembali dan terus mati bersama Yun Nian yang tersembunyi. Kinglan, dalam hidupku, orang yang paling aku berutang adalah kamu, dan sekarang, aku telah menemukan putri kita, aku pasti akan membesarkan Nianer dengan baik, sehingga dia bisa memiliki kebahagiaan. Yun Hao berkata diam-diam di dalam hatinya. Yun Nian sudah baik-baik saja, dan Yun Hao membawanya keluar dari ruang monumen ilahi. Paman Dumbo, Yun Nian sangat senang melihat Di Fei. Di Fei lah yang berjuang untuk hidupnya, menggunakan nafas tulang pedang dari kehidupan Yun Hao sebelumnya untuk membangkitkan Yun Nian yang tersegel. Yun Nian terbangun dari segel, dan hal pertama yang dia lihat adalah Di Fei, jadi dia memiliki rasa kedekatan yang kuat dengan Di Fei. Di Fei juga sangat senang. Pendekar pedang dingin yang menciptakan istana bela diri dan mencapai Kaisar Agung dengan metode pembunuhan Dao pedang tak bernyawa, selalu memegang Yun Nian dan tidak mau melepaskannya. Pada sore hari di hari yang sama, bermain Yun Nian yang lelah, dia tertidur lelap. Aku tertidur dengan senyum manis di wajahku. Yun Hao dan Di Fei berdiri di samping tempat tidur, menyaksikan adegan ini, dan senyum hangat juga muncul di wajah mereka. Setelah beberapa saat, Yun Hao memandang Di Fei dan berkata, Xiao Fei, ketika Nianer bangun, ayo pergi menemui Kinglan bersama. Keesokan paginya, Yun Hao membawa Yun Nian dan meninggalkan Manor bersama. Di Fei mengikuti di belakang keduanya. Yun Nian memandangi jalan-jalan yang ramai, penuh rasa ingin tahu tentang segalanya. Ayah, apa ini? Ini labu gula. Bisakah kamu memakannya? Yun Hao hendak membeli seikat labu gula, ketika Di Fei tiba-tiba melangkah maju dan membeli seluruh rak yang penuh dengan labu gula. Yun Hao, Di Fei berkata dengan serius, gadis, kamu harus kaya. Sesaat kemudian, Di Fei juga mengambil beban. Keranjang di kedua ujung beban diisi dengan semua jenis pernak-pernik favorit gadis kecil. Ketiganya berjalan menyusuri jalan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa
Itu seseorang yang membawa beban penuh dengan mainan gadis kecil dan rak penuh labu gula di tangannya akan menjadi kaisar pedang tak bernyawa yang terkenal di seluruh alam surgawi. Yun Hao ingin membawa Yun Nian menemui permaisuri Qinglan. Ketika mereka bertiga hendak meninggalkan kota kaisar surgawi, Yun Nian tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Yun Hao dan Di Fei. Ayah, Paman Xiao Fei, aku ingin memberi mereka mainan dan labu gula ini. Saat dia berbicara, tangan Yun Nian menunjuk ke beberapa anak jalanan compang camping tidak jauh dari sana. Mereka sangat menyedihkan, mereka tidak punya makanan atau mainan. Kata Yun Nian, matanya merah. Suatu kali, dia melakukan hal yang sama. Melarikan diri bersama ibunya, dan ketika dia disembunyikan oleh ibunya, dia hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan dan tidak memiliki apa-apa. Yun Hao, oke. Selanjutnya, Yun Nian membagikan labu gula dan mainan kepada anak-anak yang tersesat, lalu berlari kembali ke sisi Yun Hao dan Di Fei. Ayah, Paman Xiao Fei, kamu tidak akan marah padaku, kan? Yun Nian bertanya dengan hati-hati. Tidak, apa yang kamu lakukan berarti, Nianer sangat baik. Ayah sangat senang, ayah bangga pada Nianer. Gadis yang luar biasa. Di Fei mengacungkan jempol langsung kepada Yun Nian. Ayah, apa artinya? Yun Nian tampak bingung. Yun Hao menunjukkan senyum lembut dan hangat di wajahnya, berjongkok, meraih tangan Yun Nian, dan berkata, buat dirimu bahagia, biarkan orang lain bahagia, ini adalah hal yang berarti. Yun Nian berpikir sejenak dan mengangguk, ayah, aku mengerti. Yun Hao langsung memeluk Yun Nian dan berkata, ayo pergi keluar kota dan pergi menemui ibumu. Setelah mereka bertiga meninggalkan kota, untuk menghemat waktu, mereka melarikan diri langsung ke kehampaan dan bergegas secepat mungkin. Sekitar setengah hari berlalu, mereka bertiga keluar dari kehampaan. Ada sesuatu yang tidak biasa tentang ruang itu, kata Di Fei. Yun Hao mengangguk dan berkata, ada formasi tipe ruang yang sangat tersembunyi di sini. Ayo pergi, aku akan membawamu masuk. Sesaat kemudian, mereka bertiga melewati formasi luar angkasa dan memasuki dunia lain. Aroma yang kaya dan harum menghantam wajah. Di segala arah, ada lautan bunga yang bermekaran, cemerlang dan berwarna-warni, indah. Disinilah Yun Hao bertemu permaisuri Qinglan di kehidupan sebelumnya. Lembah 10.000 bunga. Melihat lautan bunga yang bermekaran, pikiran Yun Hao mau tidak mau menemukan adegan aslinya. Pada saat itu, dia penuh semangat dan ketajaman, dan dalam duel hidup dan mati, dia melakukan serangan balik ke tingkat tinggi dan menebas musuh yang kuat dengan pedangnya, tetapi dia juga terluka parah, dan dia hampir kelelahan ketika dia melewati tempat ini. Saat itu, dia seperti peri dalam bunga, cantik dan elegan, dan cantik dan tidak bisa dimengerti. Dia berjalan keluar dari lautan bunga, matanya cerah, dan dia lembut padanya. Keduanya bertemu dan saling mencintai di sini. Ayah, ini lembah 10.000 bunga. Ibuku memberitahuku sebelumnya bahwa dia pasti akan mengajakku melihat keindahan lembah Wanhua di masa depan. Yun Nian bertepuk tangan kecilnya dengan gembira, berpikir bahwa dia akan segera bisa melihat ibunya, dan gadis kecil itu bersemangat. Di Fei, yang mengikutinya, terdiam. Ini benar-benar indah. Bisa. Saudara, perempuannya di Qinglan telah dimakamkan di sini. Yun Nian tidak bisa melihat ibunya lagi. Yun Hao berjongkok di depan Yun Nian, memetik beberapa bunga, dan membuatnya menjadi karangan bunga yang indah untuk dikenakan di kepala Yun Nian. Yun Nian dengan senang hati melingkari, ayah, jika ibuku melihatku begitu cantik, dia akan sangat bahagia dan bahagia. Yun Hao mengangguk berat dan berkata, Saat itulah itu, terjadi. Teriakan lembut terdengar. Kamu terlalu banyak menipu orang, masuk tanpa izin di lembah Wanhua kami lagi dan lagi. Apakah itu benar-benar kesemek lembut untuk kamu ulengi? Suara itu jatuh. Seorang wanita dengan rok panjang terbang. Hah! Wanita dengan rok panjang menebas dengan pedang. Cahaya pedang dingin cepat dan tak tertandingi. Yun Hao tidak perlu bergerak. Tatapan. Di Fei menyapu pedang Qi yang menebas, dan pedang Qi langsung dimusnahkan. Segera setelah itu, wanita dengan pedang itu terpaku di udara dan tidak bisa bergerak. Yun Hao memandang wanita itu dan berkata, saya datang ke lembah Wanhua hanya untuk mengunjungi seorang lelaki tua. Meskipun wanita itu ditekan, tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya kemarahan yang tebal. Dia berkata, jangan bicara omong kosong di sini, lembah Wanhua terisolasi dari dunia,
Tidak ada orang tua dari orang tuamu sama sekali. Kupikir kamu adalah istana kekaisaran, atau kaki anjing istana kekaisaran. Mata Yun Hao berkedip. Sepertinya, lembah 10.000 bunga tampaknya telah menghadapi tekanan dari istana kekaisaran baru-baru ini. Kakak, kami bukan orang jahat. Saya di sini bersama ayah saya dan paman Xiao Fei untuk menemukan ibu saya, kata Yun Nian. Wanita itu tidak percaya sama sekali, dan berkata, tidak ada ibu dan kerabat di sini, kamu harus segera meninggalkan lembah Wanhua, jika tidak, bahkan jika kami bertarung denganmu di lembah Wanhua, kami tidak akan ragu untuk membakar batu giok. Yun Hao maju selangkah dan berkata, apakah kamu bermarga Wu? Wanita itu tampak terkejut dan berkata, kamu, bagaimana Anda tahu? Mereka tinggal dalam pengasingan di lembah 10.000 bunga dan tidak pernah berhubungan dengan orang luar. Bahkan jika orang-orang di istana kekaisaran menemukan tempat ini baru-baru ini karena beberapa kebetulan, orang-orang di istana kekaisaran tidak mengetahui petunjuk spesifik tentang mereka. Tapi pemuda di depannya mengatakannya. Namun, ini masih belum cukup untuk membuat permusuhan wanita itu menghilang, dan mengetahui nama belakangnya tidak berarti apa-apa. Yun Hao, nenek moyangmu harus dipanggil Wu Sanye. Di wajah wanita itu, ekspresi terkejut bahkan lebih jelas. Anda, bagaimana Anda tahu? Ternyata, Yun Hao tidak salah. Wu Sanye sebenarnya adalah pelayan tua di samping Permaisuri Qinglan. Permaisuri Qinglan terus memanggilnya kakek ketiga. Oleh karena itu, nama luarnya adalah Wu Sanye. Tampaknya ketika Permaisuri Qinglan memilih untuk tidur di sini, Wu Sanye menetap keluarga Wu di sini, menjaga ketenangan lembah Wanhua selama beberapa generasi, dan tidak membiarkan hiruk-pikuk dunia mengganggu Permaisuri Qinglan. Yun Hao tidak menjelaskan begitu banyak kepada wanita itu, tetapi berkata, bahwa aku untuk bertemu dengan kepala kontemporer keluarga Wu Anda, dia harus tahu siapa saya. Wanita itu mendengus dingin, wajahnya keras kepala, aku tidak akan membawamu ke sana. Yun Hao, kamu tidak punya pilihan. Wanita, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan pernah menundukkan kepalaku, tanpa rute yang benar, tidak ada yang mau melewati arai 10.000 bunga. Arai besar 10.000 bunga adalah formasi di lembah 10.000 bunga. Ini adalah susunan kekaisaran, formasi komprehensif yang mengintegrasikan kebingungan, menjebak musuh, pertahanan, menyerang, dan membunuh. Formasi ini masih diatur oleh Yun Hao dan Permaisuri Qinglan bersama-sama. Yun Hao melirik Di Fei. Di Fei segera mengerti. Saat berikutnya, Yun Hao langsung meraih tangan Yun Nian dan berjalan ke depan. Wanita itu berpikir bahwa Di Fei akan membunuhnya. Tapi yang mengejutkannya, Di Fei tidak membunuhnya, tetapi bahkan dia bebas. Wanita itu tercengang. Saat berikutnya, wanita itu bahkan lebih bingung, karena dia menemukan bahwa pria yang menggendong gadis kecil itu sedang berjalan melalui 10.000 semak sesuka hati. Tidak hanya tidak menyebabkan beragam serangan, tetapi sebaliknya, itu ribuan bunga bersaing untuk kecantikan. Mekar lebih indah. Ayah, bunga-bunga ini sepertinya menyambut kita. Suara Yun Nian ketan, tetapi dia juga bisa mendengar bahwa dia sangat menyukai lingkungan. Yun Hao, ini tidak menyambut kami. Hah, di wajah Yun Nian, rasa kehilangan tiba-tiba muncul. Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, bunga-bunga ini menyambut Nianer sendirian. Mata besar Yun Nian berkedip, dan dia berkata, mengapa? Yun Hao, karena Nianer saya adalah peri bunga dan peri bunga. Bunga-bunga ini sangat menyukai Nianer. Benarkah? Kaki pendek kecil. Yun Nian melompat dan bertepuk tangan. Yun Hao mengangguk, ayah tidak akan berbohong padamu. Yun Nian senang untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, ayah, saudara perempuan tadi itu seharusnya bukan orang jahat. Yun Hao, bagaimana menurutmu? Yun Nian, kakak itu bukan orang jahat, dia seharusnya salah paham dengan kita. Ayah, haruskah aku pergi dan mengucapkan beberapa patah kata kepada saudari itu? Yun Hao, iya. Yun Nian berlari di depan wanita itu. Saat ini, wanita itu merasakan tekanan yang menakutkan. Tekanan ini berasal dari Yun Hao dan Di Fei. Sebelum ini, meskipun wanita itu ditekan, dia tidak merasakan aura pembunuh sama sekali. Bisakah itu, sekarang dia merasakan tekanan yang bahkan lebih mengerikan daripada energi pembunuh, seolah-olah selama dia berani melakukan sesuatu pada gadis kecil di depannya, dia akan mati ribuan kali dalam sekejap. Kakak,
Ayahku dan Paman Xiao Fei benar-benar bukan orang jahat. Ayahku dan Paman Xiao Fei sama-sama membawaku untuk mencari ibuku. Kakakku, jangan marah. Bunga ini diberikan kepada adikku. Adikku pasti sangat cantik ketika dia memakainya. Saat dia berbicara, Yun Nian menyerahkan karangan bunga di kepalanya kepada wanita itu. Wanita. Dia tidak berani tidak menjawab. Karena, mata kedua pria itu sepertinya memperingatkannya. Wanita itu mengambil karangan bunga, menegang, dan meletakkannya di kepalanya. Yun Nian bertepuk tangan dan berkata, "Kakak sangat cantik, saudari, nama saya Yun Nian, Yun Awan, Nona Nian, saudari, siapa namamu?" Wanita. Nama saya Wu Fangfang. Saudari Fangfang, kita berteman sekarang, bukan? Yun Nian berinisiatif untuk meraih tangan Wu Fangfang. Pada saat ini, hati Wu Fangfang berantakan. Dua pria di sebelahnya, keduanya kuat, memperingatkannya dengan mata mereka. Dan gadis kecil ini sangat polos dan sederhana, dan tidak ada jejak kotoran di matanya yang jernih. Wu Fangfang percaya pada Yun Nian. Tapi Wu Fangfang takut pada Yun Hao dan Di Fei. Yun Hao terus berjalan melalui lautan bunga ini. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk datang ke desa yang tenang dan damai. Tidak ada rumah mewah di sini, lebih seperti tempat persembunyian terpencil. Gubuk, sederhana, keriting asap, burung bermain, anak-anak kecil bermain. Wu Fangfang mengumpulkan keberaniannya, mempercepat langkahnya, dan menyusul Yun Hao dan Di Fei di depan. "Silakan tinggal, kalian berdua," kata Wu Fangfang. Yun Hao dan Di Fei menoleh untuk melihat Wu Fangfang. Wu Fangfang menahan tekanan besar dan berkata, "Baru saja, mungkin aku salah paham padamu. Kamu tidak terlihat seperti dari istana kekaisaran, tapi aku masih tidak tahu apa tujuanmu. Keluarga Wu kami telah menjalani kehidupan yang terisolasi di sini. Saya mohon kalian berdua untuk tidak memecah ketenangan di sini. Jika Anda setuju, saya bisa menjadi sapi dan kuda untuk membalas keduanya." "Saudari Fangfang, jangan seperti ini. Ayahku dan Paman Xiao Fei benar-benar bukan orang jahat," kata Yun Nian. "Yun Hao, kamu tidak harus menjadi sapi dan kuda. Aku berjanji padamu, apa yang ada di sini sebelumnya, dan seperti apa di masa depan, aku akan membiarkan tempat ini selalu tetap sama seperti semula." Tempat peristirahatan permaisuri Qinglan. Bagaimana Yun Hao bisa tahan untuk memecah ketenangan di sini? Dia tidak akan melakukan hal semacam itu. Dengan cara yang sama, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan lingkungan. Wajah dan mata Wu Fangfang penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa pria di depannya akan membuat janji seperti itu padanya. Saat itulah itu terjadi. Ledakan. Sebuah ledakan meletus. Di area tengah desa, lapisan ki kekerasan tiba-tiba diledakkan. Di Fei mendengus dingin, dan kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya, langsung menghentikan penyebaran gelombang ki ini dan melestarikan desa kecil yang telah didirikan keluarga Wu di sini. "Lindungi pikiranmu," Yun Hao menjelaskan, tubuhnya berteleportasi, dan menghilang langsung dari tempat yang sama. "Jika Anda dapat mencegah Di Fei bergerak, cobalah untuk tidak membiarkannya bergerak." Bagaimanapun, dunia hanya tahu bahwa Di Fei, kepala aula dari Istana Bela Diri Hutan Belantara Timur, telah menjaga jurang selama ribuan tahun, dan hidup dan matinya tidak pasti. Jika Di Fei terpapar di mata dunia, akan sulit untuk menyembunyikan apa yang terjadi di jurang, yang akan sangat mengganggu rencana Yun Hao selanjutnya. Belum lagi, dengan badai barusan, Yun Hao dapat sepenuhnya mengatasinya sendiri. Di tempat terbuka di tengah desa, seorang lelaki tua meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mendominasi. Dan di depan lelaki tua itu, ada beberapa orang. Pemimpinnya, juga seorang lelaki tua, reyot, kulitnya kusam, dan matanya yang keruh hampir hilang. Di tangan lelaki tua itu, dia memegang tongkat, tubuhnya gemetar, dan telapak tangan yang memegang kruk sudah berdarah, dan darah mengalir dari tongkat ke tanah. Orang tua yang mendominasi, itu mendengus dingin dan berkata, "Lembah Wanhua adalah tempat yang bagus, istana kekaisaran kami ingin meminta, Anda tidak setuju, tidak masalah. Ini sudah menjadi fakta yang mapan, dan tidak dapat diubah." Orang tua reyot yang memegang tongkat di sisi yang berlawanan batuk beberapa suap darah, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada harta karun di lembah Wanhua, hanya saja lingkungannya lebih baik," dan lelaki tua itu berharap istana kekaisaran dapat mengangkat tangannya yang mulia. Orang tua di istana kekaisaran mencibir dan berkata, "Benda tua,
Apakah masih keras kepala? Aku sudah sangat sopan, tapi kalian terlalu bodoh, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu secara langsung. Ayah, kita bertarung dengan istana kekaisaran mereka. Seorang pria minum. Itu benar, bahkan jika kita mati, kita tidak boleh melepaskan lembah 10.000 bunga. Orang-orang dari keluarga Wu kami telah tinggal di sini selama beberapa generasi, ini adalah tanah air kami, siapapun yang ingin mengambil tanah air kami akan bertarung dengan siapa. Di belakang lelaki tua Reyot itu, sekelompok orang tampak marah. Batuk. Orang tua itu batuk darah lagi, dan setelah beberapa saat dia menghela nafas lega, dia berkata, selama Anda bersedia membiarkan keluarga Wu kami pergi, keluarga Wu bersedia mengalahkan prajurit kekaisaran teratas. Mata lelaki tua istana kekaisaran berkedip, dan kemudian menggelengkan kepalanya lagi. Ini benar-benar menggoda. Jika itu waktu normal, saya benar-benar bersedia membuat kesepakatan ini dengan Anda, tetapi kali ini tidak mau. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Mereka yang menyukai lembah 10.000 bunga ini bukanlah orang-orang dari istana kekaisaran kita, tetapi keturunan para dewa istana surgawi. Keturunan para dewa, Anda tidak mampu memprovokasinya, dan saya tidak mampu memprovokasinya. Jangan katakan bahwa Anda membawa prajurit kekaisaran top untuk berdagang dengan saya. Bahkan jika Anda mengambil 10 tentara kekaisaran teratas, saya tidak berani memintanya. Keturunan para dewa tidak bahagia. Biarkan saya mati dalam satu kata, saya harus mati bahkan jika saya tidak ingin mati. Jadi, kali ini, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, dengan jujur melucuti semua formasi di sini, dan kemudian keluar dari sini, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau di masa depan, jika tidak, aku hanya bisa membunuh. Orang tua Reyot itu, mendengarkan, pinggangnya tiba-tiba diluruskan sedikit demi sedikit, dan ekspresi tekad muncul di wajah lamanya, dan dia berkata, karena itu adalah keturunan para dewa yang ingin terlibat dalam lembah 10.000 bunga, maka keluarga Wu akan bertarung sampai mati, bahkan jika mereka menghancurkan lembah 10.000 bunga, mereka pasti tidak akan membiarkan lembah 10.000 bunga jatuh ke tangan keturunan para dewa. Dia adalah kepala kontemporer dari keluarga Wu. Dia tidak melupakan ajaran leluhur yang telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh keluarga Wu. Wanita muda yang dilayani oleh keluarga Wu dianiaya oleh para dewa dan meninggal. Jadi, ini satu hal, bahkan jika ada jalan keluar sekarang, keluarga Wu tidak akan mundur lagi. Saya lebih suka bertarung sampai mati. Orang tua istana kekaisaran mencibir dan berkata, jika kamu bertekad untuk mati, maka aku tidak akan punya pilihan selain memenuhimu. Saat kata-kata itu jatuh, lelaki tua istana kekaisaran mengeluarkan raungan rendah dari mulutnya, dan tubuhnya tersapu seperti binatang buas. Orang tua di istana kekaisaran ini, begitu dia bergerak, meraihnya dengan telapak tangannya, dan langsung memadatkan cakar tulang putih besar di udara. Ujung dari 5 falang cakar tulang putih setajam ujung tombak, bersinar dengan cahaya dingin, dan memiliki kekuatan menusuk yang sangat menakutkan. Kepala tua kontemporer dari keluarga Wu mendengus pelan, dan menghancurkan kruk di telapak tangannya. Ledakan. Saat kruk dan cakar tulang saling berserakan, kruknya langsung hancur. Tubuh kepala kontemporer keluarga Wu terbang mundur seperti layang-layang yang rusak, dan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Orang tua istana kekaisaran mencibir, aku tidak bisa menahan diri. Saat berikutnya, gerakan membunuhnya keluar lagi, dan dengan lambaian lengannya, tiba-tiba, cakar tulang putih yang padat mencengkeram seluruh keluarga Wu yang hadir. Orang-orang dari keluarga Wu tidak berdaya untuk melawan sama sekali. Di bawah gerakan pembunuhan yang menakutkan dari lelaki tua istana kekaisaran, semua orang dari keluarga Wu yang hadir tampaknya telah jatuh ke dalam bayang-bayang kematian. Saat itulah itu terjadi. Berdengung, suara pedang yang renyah dan nyaring tiba-tiba terdengar. Puluhan ribu pedang Qi sepertinya muncul begitu saja. Satu demi satu, pedang Qi meledak menjadi tebasan, merobek semua jejak kaki tulang putih. Sosok Yun Hao melintas dan datang ke lapangan. Alamnya terungkap, dan di dalam alam, itu seperti memicu tsunami pedang Qi. Orang tua istana kekaisaran menatap Yun Hao, dan kilatan kejutan melintas di matanya. Siapa kamu? Bahkan berani mencampuri urusan istana kekaisaran kita? Bocah bau, saya pikir Anda lelah hidup. Orang tua istana kekaisaran menegur dengan marah. Ekspresi Yun Hao dingin dan acuh tak acuh,
dan dia berkata, urusan istana kekaisaran, tidak hanya saya berani ikut campur, tetapi orang-orang di istana kekaisaran, saya akan membunuh mereka dengan cepat. Cari kematian. Orang tua istana kekaisaran meraung, dan tubuhnya meledak lagi, membunuh Yun Hao. Ribuan pedang Qi di ranah Yun Hao meraung ke arah lelaki tua istana kekaisaran dalam sekejap. Ledakan. Orang tua istana kekaisaran, melawan semburan pedang Qi, menyerang dengan kuat. Potongan-potongan pedang Qi terus hancur dan dimusnahkan. Ketika lelaki tua istana kekaisaran bergegas ke pendekatan Yun Hao, dan hendak menyerang dan membunuh lagi, sosok Yun Hao tiba-tiba melintas dan menghilang langsung dari depan lelaki tua istana kekaisaran. Pedang dasar yang digunakan untuk menempa pedang kaisar manusia telah digenggam oleh Yun Hao di tangannya. Hah! Tebas dengan pedang. Pertahanan yang dipegang oleh lelaki tua istana kekaisaran itu dengan tergesa-gesa tidak berguna, dan langsung terkoyak, dan bahkan tubuhnya terbelah dua oleh pedang Yun Hao. Kamu adalah Yun Hao hutan belantara timur. Jiwa, lelaki tua istana kekaisaran melarikan diri dari tubuh yang rusak, dan dia menebak identitas Yun Hao melalui metode bertarung Yun Hao. Orang yang membunuhmu, Donghuang Yun Hao. Yun Hao berteriak. Pola leluhur setengah langkah membunuh para dewa, langsung berubah menjadi pedang kecil emas dan ditembakkan, dengan mendengus, itu menembus jiwa lelaki tua istana kekaisaran, dan pedang kecil emas berisi ledakan tajam terhadap jiwa, dan jiwa lelaki tua istana kekaisaran benar-benar musnah. Dari kemunculan Yun Hao hingga akhir pertempuran ini, hanya beberapa napas waktu. Orang tua di istana kekaisaran, ini adalah seorang kultivator yang baru saja memasuki alam kaisar. Yun Hao tidak menggunakan kekuatan kemanusiaan, tetapi masih menghancurkannya di hampir semua aspek, dan dia dengan mudah terbunuh. Saat berikutnya, alam Yun Hao bubar. Dia mengambil lapangan dan benar-benar memblokir setelah pertempuran. Tujuannya adalah untuk melindungi lembah 10.000 bunga. Dia tidak ingin ada kekuatan yang mengganggu permaisuri Qinglan yang sedang tidur di sini. Baru saja, orang-orang dari keluarga Wu juga diselimuti domain Yun Hao. Jadi, mereka melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Pendekar pedang muda, ini muncul pada saat kritis dan membunuh benda tua di istana kekaisaran yang sangat kuat untuk keluarga Wu mereka. Terima kasih Yun Hao Gongsi karena telah datang untuk menyelamatkan. Keluarga Wu akan mengingat kebaikan besar Yun Hao. Kepala keluarga Wu kontemporer membungkuk kepada Yun Hao sambil batuk darah. Mereka mendengar lelaki tua di istana kekaisaran menyebut nama Yun Hao sebelum dia meninggal. Tentu saja, mereka tidak tahu apa-apa lagi tentang Yun Hao. Lagi pula, keluarga Wu telah hidup dalam pengasingan di sini selama beberapa generasi, terisolasi dari dunia, dan keluarga Wu tidak tahu apa yang terjadi pada dunia luar. Yun Hao mengangguk ke arah kepala kontemporer keluarga Wu dan berkata, Tuan Wu, bisakah Anda mengambil langkah untuk berbicara? Kepala keluarga Wu, Tuan Yun Hao, silakan datang ke sini. Sesaat kemudian, Yun Hao dan kepala keluarga Wu datang ke halaman yang bersih dan rapi. Kepala keluarga Wu, Tuan Muda Yun Hao, bagaimana Anda memasuki lembah 10.000 bunga? Meskipun Yun Hao adalah dermawan penyelamat jiwa dari keluarga Wu, masalah ini juga harus ditanyakan. Yun Hao tidak lagi menyembunyikannya, dan berkata dengan ringan, larangan formasi lembah Wanhua diatur oleh saya saat itu, saya ingin menemukan lembah Wanhua dan masuk dan keluar dari lembah Wanhua, mengapa tidak? Begitu kata-kata ini keluar, kepala keluarga Wu tiba-tiba tercengang. Rao telah hidup untuk waktu yang lama, dan hatinya sangat datar, tetapi pada saat ini, suasana hatinya berfluktuasi hebat. Tanpa menunggu kepala keluarga Wu sadar kembali, Yun Hao melanjutkan, saat itu, saya memberikan pedang giok yang bisa membunuh kaisar kepada Wu Sanye. Anda adalah kepala keluarga Wu kontemporer, Anda harus mengetahuinya. Kepala keluarga Wu sangat curiga sekarang. Tetapi ketika Yun Hao menyebutkan pedang giok, sedikit keyakinan telah muncul dalam ekspresi ketakutan yang terus-menerus. Hanya setiap generasi keluarga Wu yang tahu tentang masalah ini. Kepala keluarga Wu mengeluarkan pedang giok. Pedang giok, itu tumpul dan penuh retakan. Yun Hao mengambil pedang giok, energinya habis, dan bahkan pukulan total tidak bisa meledak lagi. Saat dia berbicara, pedang giok di tangan Yun Hao tiba-tiba menyala dengan cahaya pedang yang menyala-nyala. Kepala keluarga Wu bahkan lebih yakin bahwa pedang ini memang dari tangan Yun Hao. Kepala keluarga Wu menatap Yun Hao, memaksa ombak besar di dalam hatinya,
dan berkata, "Kamu. Benarkah?" Dia. Yun Hao mengangguk. Kepala keluarga Wu, Nona berkata sebelum dia meninggal bahwa dia memiliki seorang putri. Yun Hao, putriku. Aku telah menemukannya, itu disebut Yun Nian, dan aku membawanya juga. Kepala keluarga Wu segera melebarkan matanya. Sesaat kemudian, kepala keluarga Wu melihat Yun Nian, yang datang bersama Di Fei dan Wu Fangfang. Kepala keluarga Wu mengeluarkan sebuah gulungan. Apa yang kamu katakan terlalu tidak masuk akal. Aku tidak bisa yakin apakah itu benar atau tidak, tapi di gulungan ini, ada jejak kontrak yang pernah ditinggalkan Nona. Jika dia bisa beresonansi dengan merek Nona, itu bisa membuktikan bahwa dia memang putri Nona. Saat dia berbicara, kepala keluarga Wu membuka gulungan itu. Ada banyak jejak khusus kata-kata di gulungan itu, tetapi kata-kata ini, tidak ada yang hadir mengenalinya. Yun Nian memandang Yun Hao, sedikit kewalahan. Yun Hao mengangguk dan berkata, "Nianer, angkat saja tanganmu." Yun Nian kemudian meletakkan telapak tangannya di atas gulungan itu. Saat berikutnya, di gulungan itu, cahaya lembut dan indah tiba-tiba memenuhi udara. Kepala keluarga Wu tidak lagi ragu, ekspresinya bersemangat, air mata lamanya penuh air mata, dan dia berlutut langsung di tanah. "Wulin, aku telah melihat Nona kecil." Yun Nian buru-buru melangkah maju untuk mendukung kepala kontemporer keluarga Wu bernama Wulin, dan berkata, "Kakek Wu, cepat." Dan Wulin berlutut sebentar sebelum ditarik oleh Yun Nian. "Yun Nian, kakek Wu, tidak ada masalah dengan identitasku, cepat beritahu aku, di mana ibuku, aku sangat merindukannya. Saya ingin melihat ibu saya." Ekspresi Wulin menjadi sangat rumit, dan berkata, "Nona kecil, Nona, dia sudah." Tanpa menunggu Wulin selesai berbicara, Yun Hao berbicara lebih dulu, memotongnya, dan berkata, "Pimpin jalan, bawa kita ke tempat peristirahatan Qinglan untuk melihat-lihat." Setelah berbicara, Yun Hao mengambil bagian di tangan Yun Nianril. Dia tampak tenang, tetapi ada gelombang besar di hatinya. Teks pada gulungan itu, dia telah melihat. Di kehidupan sebelumnya, ada kata-kata serupa di sekitar tanah tempat dia mendapatkan monumen ilahi. Monumen ilahi adalah sesuatu yang diperlomba-lombakan untuk direbut oleh yang terkuat di alam atas, dan itu adalah kunci untuk membuka jalan abadi. Di antara peninggalan yang ditinggalkan oleh permaisuri Qinglan, ada kata-kata serupa. Dikombinasikan dengan sifat fisik Yun Nian dengan kekuatan misterius, Yun Hao merasa. Semua ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Gunung tertinggi di lembah 10.000 bunga. Di gunung, ada bunga. Di puncak bukit, ada kuburan yang sepi. Yun Hao memberi isyarat agar Wulin mundur lebih dulu. Yun Nian melihat sekeliling, wajahnya cemas. "Ayah, ibuku tidak ada di sini." Meskipun gadis kecil itu tidak mengerti banyak hal, jenis kegelisahan dari hati membuatnya sangat gugup dan gelisah. Yun Hao memimpin Yun Nian dan datang ke kuburan. Meskipun hatinya sangat sedih, dia masih menekan kesedihannya, menatap Yun Nian, dan berkata dengan lembut, "Nianer, ibumu lelah, istirahatlah di sini." Mata Yun Nian memerah dalam sekejap. "Ayah, ibu tidak mati." "Mati." Kedua kata ini, seperti dua pedang yang sangat tajam, menusuk dada Yun Hao dengan keras. Tepi tak berujung dengan ceroboh merobek tubuh dan jiwanya. "Tidak, ibumu belum mati, dia hanya lelah dan perlu istirahat." Suara Yun Hao juga tercekat. "Yun Nian, ayah, kamu berbohong padaku. Kamu berbohong padaku. Kamu berbohong padaku." Yun Hao memeluk Yun Nian dengan erat dan berkata, "Nianer, percayalah ayah, ayah tidak berbohong padamu, ibumu, dia hanya mengawasi ayah dan anak perempuan kami di tempat lain, suatu hari, dia akan dekat dengan kami." Pada saat ini, Yun Nian tidak bisa menangis. Di Fei, yang berdiri di depan kuburan, juga memiliki mata merah. Permaisuri Qinglan adalah saudara iparnya, dan pada saat yang sama, di dalam hatinya, Permaisuri Qinglan juga saudara iparnya. Sudah lama sekali, suasana hati Yun Nian akhirnya sedikit mereda, dan gadis kecil itu berinisiatif untuk menyeka air mata dari sudut mata Yun Hao dengan tangannya. "Ayah, aku tidak menangis. Ibuku berkata bahwa aku tidak bisa menangis, dan ayahku tidak menangis, dan ibuku mengawasi kami dari kejauhan, dan jika kami menangis, ibuku akan sedih." Yun Hao mengangguk berat. "Ayah, ibuku sangat menyukai bunga. Aku akan mengirim banyak bunga untuk ibuku." Yun Nian berlari sambil meneteskan air mata,
memetik banyak bunga, dan menanamnya satu persatu di dekat kuburan. Anak yang masih kecil, tapi dia sangat kuat, bijaksana, baik hati, dan berperilaku baik. Dan ini hampir semua dampak yang dibawa oleh pelarian bertahun-tahun padanya. Yun Hao melihat ke makam permaisuri Qinglan, lalu ke tubuh kecil Yun Nian, dan akhirnya melihat ke langit. Dia ingin menghancurkan istana surgawi dan membantai kehendak para dewa, dan momen ini menjadi lebih tegas. Sebelumnya, dia memilih untuk dengan tegas menghadapi dewa-dewa alien di istana surgawi demi seni bela dirinya dan masa depan umat manusia. Sekarang, dia ingin melakukannya untuk istri dan putrinya. Jika Anda tidak menghancurkan istana surgawi, Anda bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Yun Hao dan Yun Nian tinggal di depan makam permaisuri Qinglan sepanjang hari. Di Fei berdiri di samping selama sehari. Malam perlahan terbuka. Yun Hao dan mereka bertiga kembali ke desa yang dibangun oleh keluarga Wu di lembah 10.000 bunga. Tidak banyak orang yang mengetahui identitas Yun Hao dan Yun Nian. Hanya Wu Lin, kepala keluarga Wu saat ini, dan generasi berikutnya dari kepala keluarga Semu, termasuk beberapa tetua keluarga Wu yang berkualifikasi tinggi. Tetapi bahkan jika anggota klan lain dari keluarga Wu tidak mengetahui hal ini, itu tidak menghalangi mereka untuk menghormati Yun Hao. Jika bukan karena Yun Hao, keluarga Wu mungkin akan pergi sekarang. Adapun Yun Nian, gadis kecil itu berperilaku baik dan bijaksana, cantik dan imut, dan sangat populer. Di Fei bertugas mengikuti Yun Nian dan menjaga keselamatan Yun Nian, sementara Yun Hao telah memasuki sebuah ruangan. Sesaat kemudian, ada ketukan di pintu. Paman, masuk. Wu Lin, kepala keluarga Wu kontemporer, memasuki rumah, dan kemudian dengan hati-hati menutup pintu. Yun Hao, bagaimana situasi antara Anda dan Istana Kekaisaran? Wu Lin, Paman Qi, keluarga Wu kami telah mematuhi ajaran leluhur selama beberapa generasi, menjaga lembah 10.000 bunga di sini, dan tidak pernah menghubungi dunia luar, memastikan bahwa Nona Rang dapat beristirahat di sini. Tapi lebih dari sebulan yang lalu, orang-orang di Istana Kekaisaran tiba-tiba menemukan formasi yang menyembunyikan lembah 10.000 bunga, dan mereka secara paksa memasukinya. Mereka mendambakan lingkungan lembah 10.000 bunga dan tidak ingin menghancurkannya, jadi mereka tidak pernah menyerang dalam arti sebenarnya, tetapi terus memaksa keluarga Wu kami untuk pergi. Hari ini, orang-orang dari Istana Kekaisaran mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, bukannya Istana Kekaisaran mengincar lembah 10.000 bunga. Itu adalah keturunan dewa yang ingin mengambil lembah 10.000 bunga untuk dirinya sendiri. Keturunan para dewa, mata Yun Hao bersinar dengan cahaya dingin. Sebelumnya, di antara 3 pesan yang diberikan Jiang Chen kepadanya, salah satunya terkait dengan keturunan para dewa. Di Zhongzhou, ada banyak keturunan dari para dewa istana surgawi. Kekuatan yang benar-benar telah mencapai tingkat para dewa. Begitu memasuki alam cakrawala, itu akan menyebabkan aturannya tidak teratur, dan jalan alam cakrawala akan mengerumuni para dewa. Tapi, keturunan mereka, tanpa kekuatan tingkat dewa, tidak akan dilawan oleh aturan alam surgawi. Sebagian besar keturunan ini adalah campuran dewa manusia dan alien. Ada juga sebagian kecil darinya, yaitu darah murni dewa asing. Karakter semacam ini, Yun Hao juga telah berhubungan dengan di kehidupan sebelumnya. Bahkan keturunan berdarah campuran dari dewa alien dan ras manusia memiliki bakat yang menakutkan. Ambil Jiang Chen sebagai contoh. Jangan melihat Jiang Chen mengalahkan orang ketiga dalam daftar iblis di hutan belantara timur beberapa waktu lalu. Tetapi jika Jiang Chen menghadapi keturunan dewa berdarah campuran yang seumuran, bahkan jika dia bisa menang, itu akan menjadi pertempuran sengit. Bahkan, hasilnya tidak dapat diprediksi. Adapun keturunan para dewa berdarah murni, mereka telah mewarisi karakteristik para dewa dengan sempurna, dan sejak mereka lahir, mereka telah berdiri di ketinggian yang sangat menakutkan. Dan titik awal mereka adalah sulit bagi ratusan juta makhluk hidup untuk mengejar mereka sepanjang hidup mereka. Tapi, lalu apa? Belum lagi keturunan dewa, bahkan jika mereka adalah dewa sejati, Yun Hao juga telah membantai mereka. Lembah Wanhua adalah tempat peristirahatan permaisuri Qinglan, tidak peduli siapa itu, Yun Hao tidak akan mengizinkan pihak lain datang ke sini dan bertindak sembrono. Aku tahu, kamu bisa mundur dulu, kata Yun Hao. Wu Lin menjawab, lalu pergi. Masalah tentang keturunan para dewa kemudian dikesampingkan oleh Yun Hao. Dia mengeluarkan gulungan itu. Ini adalah peninggalan permaisuri Qinglan.
Teks misterius pada gulungan itu memiliki jenis yang sama dengan yang diukir di tempat dia pertama kali menemukan monumen itu. Sebelumnya, Yun Hao tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, banyak hal yang terhubung tanpa dia harus memikirkannya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia memasuki dunia medan perang kuno yang terfragmentasi, itu karena kalimat permaisuri Qinglan yang tidak disengaja. Sekarang tampaknya kata-kata yang diucapkan permaisuri Qinglan secara tidak sengaja mungkin tidak benar-benar tidak disengaja, dan kemungkinan besar akan dibimbing dengan sengaja. Tentu saja, kemungkinan lain tidak dapat dikesampingkan, yaitu semua ini memang kebetulan. Yun Hao lebih suka yang pertama, jika itu masalahnya. Di belakang permaisuri Qinglan, pasti ada rahasia besar. Yun Hao berpikir 2 kali, dan kemudian mengirim gulungan itu ke ruang di dalam monumen ilahi. Apakah kamu mengenali kata-kata ini? Yun Hao bertanya. Putri Takdir telah tinggal di ruang monumen ilahi untuk waktu yang lama, dan dia pasti telah melihat jenis tulisan yang sama di medan perang kuno tempat monumen ilahi berada di awal. Putri Takdir, saya tidak tahu, tapi saya tahu apa itu. Yun Hao menatapnya dengan sedikit keinginan dalam ekspresinya. Putri Takdir tidak menjual Guanzi, dan berkata, ini adalah teks dari klan peninggalan abadi. Tampaknya kekasihmu di kehidupan sebelumnya bukanlah ras manusia murni, yang dapat menjelaskan mengapa kamu dan putrinya begitu istimewa. Di tubuh putri Anda, ada garis keturunan dari kekasih Anda di kehidupan sebelumnya, permaisuri Qinglan, yang merupakan kekuatan klan peninggalan abadi. Peninggalan abadi, ini adalah pertama kalinya Yun Hao mendengar judul ini. Tapi seperti namanya, klan ini terkait dengan makhluk abadi. Apa itu abadi? Ini adalah semacam sublimasi ekstrim yang diimpikan oleh orang-orang terkuat di alam atas, di luar aturan Dao Agung, tetapi mengabaikan berlalunya waktu. Itu adalah kekuatan abadi. Teks pada peninggalan yang ditinggalkan oleh permaisuri Qinglan adalah teks peninggalan abadi. Monumen ilahi yang dapat membuka jalan peri ditemukan di bawah bimbingan permaisuri Qinglan. Putri Yun Hao dan permaisuri Qinglan memiliki daya ledak yang luar biasa menakutkan di tubuhnya. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa garis keturunan permaisuri Qinglan berasal dari klan peninggalan abadi. Yun Hao di kehidupan sebelumnya tidak pernah menjelajahi asal-usul permaisuri Qinglan. Tapi sekarang saya memikirkannya, memang ada banyak keraguan. Permaisuri Qinglan tidak memiliki keluarga, dia hanya memiliki satu pelayan, Wu Sanye. Yun Hao belum pernah melihat permaisuri Qinglan berlatih, tetapi kekuatan permaisuri Qinglan selalu meningkat dengan sangat cepat. Sesekali, permaisuri Qinglan akan menghilang selama beberapa hari, dan ketika dia muncul kembali di depan Yun Hao, dia akan menjadi sangat lemah. Pertanyaan ini, Yun Hao dulu sangat prihatin, dan bertanya, permaisuri Qinglan hanya mengatakan bahwa itu adalah kelemahan dari latihan yang dia kembangkan, dan ketika latihan itu dibudidayakan ke kesempurnaan agung, tidak ada yang seperti itu akan terjadi lagi. Beberapa hari ketika Yun Hao menggunakan pedangnya ke istana surgawi di kehidupan sebelumnya adalah periode ketika permaisuri Qinglan baru saja kembali dan masih sangat lemah. Sekarang tampaknya, kelemahannya pada masa itu kemungkinan besar terkait dengan garis keturunan klan peninggalan abadi. Mengapa klan peninggalan abadi muncul di alam cakrawala? Yun Hao memandang Putri Takdir dan bertanya, Putri Takdir, saya tidak tahu, tapi itu tidak aneh. Alam Chang telah lama menjadi genangan air berlumpur, dan para dewa dari berbagai ras telah membangun istana surgawi untuk membelenggu umat manusia, menghalangi jalan untuk menjadi dewa bagi umat manusia. Makhluk transenden dari alam atas, klon turun mengambil identitas Taois mesin surgawi untuk mengendalikan binatang buas dengan potensi tak terbatas dan plot untuk menghancurkan dunia. Keluarga Jiang, umat manusia di alam atas, membayar harga yang mahal dan menurunkan keturunan mereka Jiang Chen, ingin Jiang Chen merebut tahta kaisar manusia. Dan wanita yang kamu cintai di kehidupan sebelumnya ternyata adalah peninggalan klan abadi, yang juga sangat dihargai di alam atas. Sebelumnya, saya pikir mereka adalah untuk monumen ilahi yang berkeliaran di alam surgawi. Tapi sekarang, saya pikir monumen tidak cukup untuk menyebabkan badai sebesar itu. Meskipun monumen ilahi itu penting, ada total 108 monumen ilahi, dan beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di alam atas, kekuatan transenden, mereka kurang lebih memiliki monumen ilahi. Hanya sepotong monumen ilahi di tubuh Anda, itu tidak sebanding dengan pertarungan besar mereka. Analisis, Putri Takdir, Yun Hao juga merasa bahwa itu sangat masuk akal. Jelas,
masih ada semacam rahasia di alam cakrawala yang tidak mereka ketahui untuk saat ini, dan rahasia ini sangat penting, dan bahkan memiliki arti penting bagi pembangkit tenaga listrik teratas dan kekuatan transenden di alam atas, dan bahkan bagi klan peninggalan abadi. Yun Hao melihat gulungan itu lagi. Kata-kata peninggalan abadi pada gulungan itu tampaknya merupakan jejak simbolis yang penuh dengan rahasia tak terbatas, menafsirkan kebenaran tertentu, mengandung kekuatan tertentu, dan melambangkan sublimasi tertentu. Semua ini ditutupi dengan lapisan kabut tebal. Itu samar-samar terlihat, tetapi sebenarnya kebenarannya benar-benar kabur, sehingga tidak mungkin untuk melihat, menyentuh, atau menebak. Yun Hao merenung sejenak, lalu menyingkirkan gulungan itu, dan klon roh itu mundur dari ruang monumen ilahi. Gelap. Desa kecil yang didirikan oleh keluarga Wu di sini juga telah mendapatkan kembali ketenangannya. Semuanya di sini begitu damai dan damai. Di Fei kembali bersama Yun Nian. Gadis kecil, itu telah berhubungan dengan anak-anak dari keluarga Wu, dan suasana hatinya telah meningkat pesat. Tidak peduli seberapa bijaksana dia masih anak-anak. Di Fei berjaga di luar rumah. Yun Hao membantu Yun Nian mencuci wajahnya yang berdebu, tangan kecil, dan kakinya, lalu menghiburnya untuk tidur. Yun Nian, yang sedang tertidur, bergumam, "Ibu, gadis itu pasti akan patuh. Gadis itu tidak membuat ayah marah, tidak membuat ayah sedih, gadis itu akan menjaga ayah. Gadis itu sangat merindukan ibunya." Yun Nian, yang mengoceh dalam mimpinya, secara bertahap membasahi sudut matanya dengan air mata. Yun Hao duduk di tepi tempat tidur, diam-diam menatap putrinya. Setengah jam berlalu, Yun Nian benar-benar tertidur, dan dia meninggalkan ruangan. "Kakak, gadis itu bermain dengan anak-anak kecil dari keluarga Wu malam ini. Meskipun dia sangat bahagia, dia sangat iri bahwa anak-anak itu memiliki ayah dan ibu di sisi mereka." Di Fei berkata dengan lembut, dengan sentuhan kesedihan dalam nadanya. Yun Hao memandang Di Fei dan berkata, "King Lan, kamu mungkin masih hidup." Mata Di Fei tiba-tiba membelalak, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Benarkah?" Yun Hao, "Belum yakin, jadi jangan beritahu Nianer tentang masalah ini terlebih dahulu. Saya khawatir jika saya memberinya terlalu banyak harapan, itu akan berubah menjadi kekecewaan total pada saat itu. Jika Permaisuri King Lan benar-benar garis keturunan dari klan peninggalan abadi, maka kemungkinan dia masih hidup sangat besar. Jika dia masih hidup, itu berarti dia pasti telah menemui ambang batas yang tidak bisa dia lewati sama sekali dan berada dalam kesulitan besar. Jika tidak, dia pasti tidak akan pergi untuk menyelamatkan Yun Nian selama bertahun-tahun." Hal-hal ini saat ini merupakan spekulasi sepihak Yun Hao. Dia merasa ada petunjuk pada gulungan peninggalan yang ditinggalkan oleh Permaisuri King Lan, tetapi sayangnya, dia tidak bisa membedakan arti dari kata-kata itu. "Di Fei, kakak, aku mengerti, aku tidak akan memberitahu gadis itu." Yun Hao, "Xiao Fei, aku harus merepotkanmu untuk tinggal di sini. Aku akan berjalan-jalan di sekitar lembah Wanhua dulu." Istana, kekaisaran, serta keturunan para dewa, mengarahkan pandangan mereka ke lembah 10.000 bunga. Pada siang hari-hari ini, lelaki tua istana kekaisaran yang terbunuh hanyalah pion. Selanjutnya, istana kekaisaran dan keturunan para dewa pasti akan saling berhadapan melawan lembah 10.000 bunga. Yun Hao sekarang harus siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia berjalan di lautan bunga yang bermekaran, dan kemanapun dia lewat, potongan-potongan pola spiritual berkibar. Larangan formasi di sini ditetapkan olehnya dan Permaisuri King Lan pada awalnya, yang disebut arai laut bunga di sisi lain. Meskipun aliran kekuatan di lembah 10.000 bunga ini mandiri dan telah mampu mempertahankan pengoperasian susunan besar ini, bagaimanapun juga, waktu yang sangat lama telah berlalu, dan ada banyak masalah dalam formasi. Yang harus dilakukan Yun Hao sekarang adalah mengembalikan susunan bunga ini di sisi lain. Waktu berkedip menuju fajar. Embun pagi ditaburkan di kelopak bunga yang mekar satu persatu, dan matahari pagi yang redup bersinar, di bawah pantulan embun, membuat seluruh lautan bunga lebih indah, penuh vitalitas, dan berkembang. Yun Hao berdiri di lautan bunga, tangannya dengan cepat disegel. Dengan sidik jari terakhir dilubangi. Berdengung, cahaya spiritual tak berujung naik dari segala arah, dan setiap kelopak meledak dengan ujung tajam seperti pedang dalam sekejap. 10.000 bunga seperti pedang. Lautan bunga di sisi lain benar-benar dipulihkan. Pada waktu bersamaan,
Tepi luar lembah 10.000 bunga. Wah, sosok padat itu menerobos ruang dan melesat keluar dari kehampaan. Seorang gadis berambut perak, dengan kecemerlangan ilahi yang samar beredar di tubuhnya, tetapi di wajahnya yang halus, ada ketidakpedulian yang sangat dingin. Yang Ming, orang-orang di istana kekaisaranmu benar-benar boros, dan mereka sudah lama tidak melakukan hal kecil ini. Itu benar-benar mengecewakan Nona Ben. Wanita berambut perak itu berkata, nadanya penuh ketidakpuasan dan penghinaan. Di belakangnya, seorang pemuda memiliki wajah jelek, tetapi dia tidak berani membantahnya. Dia adalah Yang Ming. No, satu dalam daftar iblis di Zhongzhou, keturunan kaisar yang Tianhua. Di seluruh alam Chang, Yang Ming adalah karakter yang bisa berjalan menyamping. Tapi di depan wanita berambut perak ini, Yang Ming serendah hati. Karena, wanita berambut perak, dia adalah keturunan para dewa. Meskipun dia bukan darah murni, identitasnya masih bukan sesuatu yang bisa diprovokasi Yang Ming. Menjadi anjing yang rendah hati di depan keturunan para dewa bukanlah apa-apa bagi Yang Ming. Lagi pula, leluhurnya, juga itu adalah Yang Tianhua, kaisar umat manusia di alam Cakrawala, yang juga sangat rendah hati di depan istana surgawi. Yang Ming, Nona, saya akan menurunkan tempat ini hari ini, dan mencoba menjaga lingkungan di sini agar tidak hancur. Wanita berambut perak itu mendengus dingin. Kalau begitu kamu belum mulai? Iya. Yang Ming segera berbalik, menatap beberapa lelaki tua di belakangnya, dan berkata, lakukan. Setelah Yang Ming memberi perintah, seorang lelaki tua tiba-tiba melangkah maju. Orang tua, ini adalah penyihir formasi di istana kekaisaran, dan dia juga orang terkenal di Zhongzhou. Karena permintaan wanita berambut perak itu adalah mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa lembah Wanhua tidak dihancurkan, dan tidak nyaman bagi istana kekaisaran untuk menanganinya, jadi tertunda begitu lama. Setelah lelaki tua itu keluar dari kerumunan, dia mulai mengorbankan barang-barang untuk menghancurkan formasi. Yang Ming berdiri di samping wanita berambut perak itu dan menjelaskan, formasi besar lembah 10.000 bunga ini sangat berbeda dari formasi biasa. Kami telah mencoba banyak cara untuk mematahkan formasi sebelumnya dan gagal, tetapi kali ini sama sekali tidak ada masalah. Wanita berambut perak itu mendengus dingin, terlalu malas untuk berbicara. Sesaat kemudian, di bawah sarana lelaki tua penyihir formasi di istana kekaisaran, susunan besar yang menutupi lembah 10.000 bunga mulai secara bertahap terurai, dan seluruh gambar lembah 10.000 bunga perlahan muncul di langit dan bumi ini. Wanita berambut perak itu tiba-tiba tampak bahagia. Lingkungan ini bagus. Dia menyukainya. Jika Anda bisa tinggal di sini dan berlatih, Anda pasti akan bahagia secara fisik dan mental. Orang tua yang memecahkan formasi juga menghela nafas lega. Hal-hal tidak salah. Jika tidak, Yang Ming dan wanita berambut perak itu akan marah pada saat yang sama. Bahkan jika dia adalah penyihir arai yang terkenal, dia tidak akan bisa menahan kemarahan seperti itu. Saat lelaki tua itu hendak benar-benar mengungkap formasi ini, tiba-tiba, sesuatu berubah secara dramatis. Berdengung. Formasi ini mekar dengan cahaya yang menyala-nyala dalam sekejap. Kekuatan formasi sedang bergerak. Ledakan, ledakan, ledakan. Barang-barang yang digunakan lelaki tua itu untuk membuka formasi meledak satu demi satu. Saat berikutnya, lautan bunga yang cemerlang tersapu. Bunga yang tak terhitung jumlahnya, berwarna-warni dan berwarna-warni. Orang tua di istana kekaisaran, yang sedang memecahkan formasi, tiba-tiba memiliki ekspresi terkejut. Pupil matanya menyempit, dan tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang. Tapi bagaimanapun juga, itu lambat. Cahaya dan bayangan lautan bunga menyapu melewatinya. Tubuh dan jiwa lelaki tua, itu benar-benar dihancurkan oleh kelopak warna-warni seperti pedang. Diikuti oleh bunga dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya membuka jalan di udara. Yun Hao menginjak lautan bunga dan berjalan keluar dengan tenang. Mata wanita berambut perak, itu dingin. Dan dia menatap Yun Hao, jejak niat membunuh melintas di matanya. Yang Ming maju selangkah dan berteriak, kamu dari keluarga Wu? Wanita berambut perak, berhenti bicara omong kosong, bunuh. Yang Ming, lakukan, bunuh dia. Saat berikutnya, orang di belakang Yang Ming meledak. Potongan-potongan cahaya yang menakutkan, membawa daya ledak yang kuat, membombardir Yun Hao. Paling buruk, semuanya ada di alam suci. Bahkan, ada beberapa alam kaisar di antara mereka. Ekspresi Yun Hao tetap tidak berubah, dan begitu pikirannya bergerak,
Great Array of Flower Seas di sisi lain berjalan dengan kekuatan penuh. Dia berada di sisi lain. Tidak peduli bagaimana orang-orang di sisi lain menyerang, kekuatan itu tidak akan pernah mencapai sisi lain. Kekuatan gerakan membunuh yang berat melewati sisi Yun Hao, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambutnya atau sudut pakaiannya. Semua orang terkejut. Sungguh formasi yang aneh. Ini bukan tempat bagimu untuk datang, karena kamu ada di sini, maka jangan pergi. Suara dingin Yun Hao terdengar, dan saat berikutnya, cahaya dan bayangan kelopak yang tak berujung mengembun menjadi pedang besar Qi penuh warna. Setiap pedang Qi seperti pedang penghakiman dan penghakiman. Tebasan pedang Qi. Orang-orang yang menembak atas perintah Yang Ming mati satu demi satu dalam jeritan. Yun Hao hanya membuat satu putaran, dan orang-orang yang dia bunuh ketakutan, dan mereka yang lebih kuat di antara mereka buru-buru ingin mundur dan melarikan diri dari jangkauan barisan besar ini. Namun, cahaya dan bayangan kelopak yang tak berujung berputar menjadi tanaman merambat lagi, memperbaiki semua orang yang ingin mengungsi ini. Segera setelah itu, ada putaran tebasan Qi pedang yang kuat dan brilian lagi. Hah, hah, hah. Satu demi satu, pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran dimusnahkan di bawah formasi pedang Qi yang dikendalikan oleh Yun Hao. Dalam sekejap mata, hanya ada dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Alam yang tersisa di Istana Kekaisaran. Saat itulah itu terjadi. Wanita berambut perak, itu mendengus dingin, mengangkat tangannya dan melambai, dan sepotong cahaya perak menyapu dari borgolnya, seolah-olah memicu badai perak, langit dan bumi hancur, kekosongan terdistorsi, dan itu dengan kuat menembus kekuatan formasi Yun Hao, tetapi alih-alih menyelamatkan dua pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran, itu langsung menyerang Yun Hao. Melihat ini, badai perak yang mendistorsi kehampaan ini akan berdampak pada tubuh Yun Hao. Sosok Yun Hao melintas. Teleport. Dia dengan tenang menghindarinya, muncul di sebelah pembangkit tenaga listrik Istana Kaisar yang terperangkap, dan menebasnya dengan pedang, membelah orang itu menjadi dua. Alis wanita berambut perak, itu sedikit mengernyit, dan dia segera menjentikkan jarinya, dan susunan perak melesat ke arah Yun Hao. Jarum perak mengandung kekuatan menusuk yang menakutkan. Yun Hao berteleportasi lagi, dan muncul di depan pembangkit tenaga listrik Kaisar Alam terakhir yang tersisa, dan menyapu dengan pedang, langsung memenggal kepala orang ini dan menghancurkan jiwanya. Wanita berambut perak, itu melakukan dua tembakan berturut-turut, tetapi tidak berhasil. Ada hawa dingin yang tak tertandingi di tubuhnya. Yang Ming dari Istana Kekaisaran memiliki ekspresi serius, dia menatap Yun Hao, matanya berkedip. Tidak banyak orang yang memiliki kekuatan teleportasi, dan saya hanya tahu dua orang yang dapat menggunakan teleportasi terus-menerus. Satu adalah Dong Huang Jiang Chen, dan yang lainnya adalah Dong Huang Yun Hao. Saya kenal Jiang Chen. Jadi, maka hanya ada satu kemungkinan, Anda adalah Dong Huang Yun Hao. Nama Yun Hao tidak asing bagi Yang Ming. Nenek moyangnya Yang Tianhua juga menurunkan daftar emas berburu beberapa waktu lalu karena Yun Hao, dan meminta Tianjiao muda dari seluruh Changji untuk pergi ke hutan belantara timur untuk berburu Yun Hao. Yun Hao tidak hanya selamat dari krisis berburu daftar emas, tetapi juga meminjam pisau untuk membunuh orang, dan memanfaatkan kebangkitan Kaisar Huang Quan untuk membunuh semua Tianjiao yang memburunya. Kebangkitan Kaisar Huang Quan kini telah menjadi hal yang paling merepotkan bagi Yang Ming dan leluhurnya Yang Tianhua. Sejak insiden perburuan daftar emas berlalu, kebangkitan Yun Hao di hutan belantara timur tidak dapat dihentikan, dan dia telah menjadi pahlawan super di hutan belantara timur untuk memadamkan pemberontakan iblis. Yang Ming sebenarnya terkejut dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Yun Hao begitu berani sehingga dia berani meninggalkan hutan belantara timur dan datang ke Zhongzhou. Kamu Dong Huang Yun Hao, wanita berambut perak, itu juga menunjukkan sedikit minat pada Yun Hao. Nama Yun Hao, dia juga tahu. Selain itu, dia tahu lebih banyak informasi daripada Yang Ming, pewaris ortodoks Istana Kekaisaran. Karena, Yang Tianhua diperintahkan oleh Istana Surgawi untuk membunuh Yun Hao, tetapi Yang Tianhua, sampah, diletakkan di leher oleh pedang Luo Qingtian, jadi dia mengubahnya untuk berburu daftar emas untuk membunuh Yun Hao. Alasan mengapa Tiangmong memperhatikan Yun Hao dan ingin membunuh Yun Hao adalah karena Yun Hao tahu bagaimana mengendalikan pedang terbang menjadi formasi. Tiangmong curiga bahwa Yun Hao adalah keturunan Kaisar Pedang Teran saat itu. Tatapan
Yun Hao menyapu tubuh Yang Ming dan mendarat di wanita berambut perak itu. Keturunan klan perak, tapi hanya berdarah campuran. Yun Hao berkata dengan dingin. Dewa alien dari Istana Surgawi memiliki total 3 pembuluh darah. Perak, bulu, bayangan. Klan perak lahir dengan kekuatan besar dan pertahanan yang sangat kuat. Klan bulu tak tertandingi dalam kecepatan, apakah itu kecepatan gerakan atau kecepatan serangan, itu sangat cepat. Klan bayangan, hantu itu tidak terlihat, caranya berbahaya, dan tidak mungkin untuk mencegahnya. Begitu wanita berambut perak itu mendengar kata, darah campuran, ekspresi wajahnya langsung menjadi terdistorsi. Anda berani mengatakan bahwa saya adalah darah campuran, saya paling benci mendengar dua kata ini, Anda benar-benar membuat saya marah. Yun Hao, saya akan membuat Anda tidak dapat bertahan hidup, tidak bisa mati. Wanita berambut perak itu berbicara dengan tajam dengan suara tajam deru. Gadis berambut perak itu dirangsang oleh kata darah campuran, dan dia menjadi gila karena marah. Dalam hatinya, kata darah campuran adalah skala terbaliknya. Dan bahkan jika dia adalah darah campuran, dia memiliki setengah dari darah dewa alien di tubuhnya, yang sangat mulia. Bagaimana dia, yang begitu mulia, bisa diejek? Kepala penuh rambut perak gadis berambut perak itu menari liar dalam sekejap, dan aura menakutkan meletus. Saat berikutnya, sosok gadis berambut perak itu melesat seperti tombak perak. Dia bergegas langsung ke Yun Hao. Hati Yun Hao tergerak, dan kekuatan susunan laut bunga di sisi lain meledak, dan cahaya dan bayangan lautan bunga tumpang tindih, dan dalam keindahan yang indah, itu mengandung kekuatan super ofensif dan pembunuh. Gadis berambut perak itu melemparkan pukulan. Kulit di permukaan tinjunya juga ditutupi dengan lapisan cahaya perak. Ini adalah keturunan dewa antar ras berdarah campuran. Tubuh orang semacam ini memiliki jenis karakteristik ilahi dewa alien, tetapi tidak lengkap, dan kekuatan keilahian tidak dapat mengalir ke seluruh tubuh setiap saat, hanya saat bertarung, meledak secara selektif. Tapi meski begitu, wabah gadis berambut perak tidak boleh diremehkan, dan memiliki mematikan yang sangat kuat. Setidaknya itu lebih kuat dari para tetua alam kaisar dari istana kaisar itu barusan. Ledakan, tinju gadis berambut perak yang mengandung cahaya ilahi perak menghancurkan cahaya dan bayangan lautan bunga. Kecemerlangan perak luar biasa, dan itu benar-benar menembus kekuatan serangan dan perlindungan susunan laut bunga di sisi lain. Baru saja, serangan sekelompok besar biksu istana kaisar tidak bisa mendekati sisi Yun Hao. Tapi kekuatan tinju gadis berambut perak itu memukul Yun Hao dengan keras. Gadis berambut perak belum mencapai kultivasi alam kaisar, dan dia bahkan bukan orang bijak yang hebat. Tapi kekuatan tempurnya lebih kuat daripada sebagian besar pembudidaya tingkat kedua dan ketiga dari ras manusia. Sama seperti Jiang Chen, yang baru saja memasuki kesucian, juga memiliki kekuatan ledakan 1 atau 2 pembangkit tenaga listrik di alam kaisar biasa. Tentu saja, ini juga terkait dengan arai besar bunga di sisi lain. Lagi pula, ketika Yun Hao dan Permaisuri Qinglan bertemu dan saling mengenal di sini, dan kemudian meletakkan formasi ini, mereka belum mencapai puncak kekuatan mereka. Arai besar ini, jika ingin melawan keturunan semacam ini yang memiliki setengah dari darah dewa alien, itu masih sedikit enggan. Melihat itu, kekuatan kepalan tangan gadis berambut perak itu hendak mengenai tubuh Yun Hao. Tubuh Yun Hao tiba-tiba meletus dengan ki dan cahaya darah yang sangat menyala-nyala dan cemerlang. Dia tidak mengandalkan teleportasi untuk menghindar. Karena, jika dia menghindar, kekuatan tinju gadis berambut perak itu pada akhirnya akan menembus seluruh arai laut bunga di sisi lain dan meledak ke lembah 10.000 bunga. Yun Hao tidak akan pernah membiarkan kekuatan apapun menghancurkan setiap rumput dan pohon di lembah 10.000 bunga. Hah! Ujung tajam tersapu dengan bilah pedang di tangan Yun Hao. Pedangnya yang sangat tegas dan kuat menghancurkan kekuatan tinju gadis berambut perak itu. Pukulannya patah. Kecemerlangan ilahi perak yang terkandung di dalamnya juga meledak. Gadis berambut perak itu mendengus dingin, tubuhnya melintasi angin kencang dan ombak yang dipicu oleh tabrakan kekuatan ini, dan selanjutnya mendekati Yun Hao, dan tinjunya menghantam wajah Yun Hao, ingin meledakkan kepala Yun Hao. Cahaya perak mengalir, memancarkan aura keilahian yang menakutkan. Yun Hao menusuk dengan pedang. Bilah pedang menusuk permukaan tinju gadis berambut perak itu. Kedua kekuatan itu bertabrakan lagi,
dan ujung di ujung pedang bersaing dengan ki ilahi di permukaan tinju. Bahkan jika kamu mengandalkan formasi, itu saja. Gadis berambut perak itu mendengus dingin, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap Yun Hao. Begitu kata-kata itu jatuh, tinjunya yang lain juga mengayunkan dan menyapu ke arah wajah samping Yun Hao. Hati Yun Hao tergerak. Sebuah pedang terbang bersiul ditembakkan. Cahaya pedang besar yang dinyalakan oleh susunan pedang langsung benar-benar menenggelamkan sosok gadis berambut perak itu. Gadis berambut perak itu terjebak dalam susunan pedang, wajahnya bersinar dengan warna serius, dan dia segera mengorbankan menara perak kecil. Menara perak kecil, tergantung di atas kepalanya, memancarkan cahaya perak yang kaya yang menjaganya dari semua tebasan pedang terbang. Ini adalah prajurit kekaisaran tertinggi. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manapun akan menjadi bayi bermata merah. Secara khusus, itu mengandung aura ilahi yang kuat milik klan perak, yang dengan sempurna menutupi cacat darah tidak murni gadis berambut perak itu. Mengandalkan kekuatan pagoda perak ini, gadis berambut perak itu sudah mampu menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan keturunan perak berdarah murni saat ini. Dia tidak lagi khawatir tentang serangan gerakan Yun Hao, dia benar-benar melepaskan tangan dan kakinya, menghancurkan tinjunya, mencambuk kakinya, satu gerakan dan satu gaya, semuanya sederhana dan langsung, sangat efektif. Tidak ada lonceng dan peluit, dan setiap tindakan adalah ledakan gerakan pembunuh. Ini juga merupakan cara terbaik bagi klan perak, yang secara alami kuat dagingnya, untuk bertarung. Silver adalah prajurit alami, terutama dalam hal pertempuran jarak dekat, dengan naluri bertarung alami. Namun, bahkan jika gadis berambut perak itu terbakar, tanggapan Yun Hao tidak muncul dengan tergesa-gesa, satu gerakan dan satu gayanya juga disederhanakan, pedang bergerak dengan hatinya, tubuhnya mengikuti pedang, tenang dan tenang. Gadis berambut perak itu tidak bisa menyerangnya untuk waktu yang lama. Dia mengerutkan kening dan berteriak, dan pagoda perak terbang langsung dari atasnya ke Yun Hao. Pagoda perak naik bersama badai, menjadi besar seperti gunung, memancarkan aura yang menakutkan. Dan sekarang, Yun Hao berteleportasi dalam satu langkah, dan tubuhnya menghilang langsung dari tempat, dan kemudian muncul di belakang gadis berambut perak itu. Kamu telah dibodohi. Gadis berambut perak itu mendengus dingin, dan saat berikutnya, dia berbalik dengan tajam dan mengayunkan tinjunya ke arah Yun Hao. Dia siap. Pukulannya bisa dikatakan diam-diam mengumpulkan momentum untuk waktu yang lama. Dia bahkan yakin bahwa bahkan jika Yun Hao dapat menggunakan teleportasi terus-menerus, di bawah ledakan instan dari pukulan ini, Yun Hao tidak akan punya waktu untuk menggunakan teleportasi lagi. Memang, naluri bertarung gadis berambut perak itu sangat akurat. Waktu tembakannya sempurna. Tapi apa yang dia pikirkan? Apa yang dia pikirkan? Dia merasa bahwa dia bisa menekan Yun Hao dengan pukulan ini. Tetapi di ujung pedang Yun Hao, sudah ada percikan 5 warna yang menggantung. Segel api. Taiyan. Sejak dia berada di jurang dan memperoleh Heiyan, yang menempati peringkat ketiga di benih api langit dan bumi, segel api Taiyan telah mengumpulkan 5 api yang mendominasi menjadi satu. Matahari membakar api hati, api sejati Phoenix, api kosong roh biru, api sejati Suan surgawi, Yan hitam. Di bawah kendali teknik api Taiyan, 5 api menyatu menjadi satu, dan kekuatan mereka begitu kuat sehingga telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ledakan, percikan api, 5 warna, diledakkan. Nafas yang terik membakar segala sesuatu di langit dan bumi. Cahaya perak di permukaan tinju yang dihancurkan oleh gadis berambut perak itu, pasti terbakar menjadi ketiadaan dalam sekejap. Segera setelah itu, tinju dan lengan gadis berambut perak itu juga berubah menjadi abu dalam panas yang ekstrim ini. Pada saat kritis, pagoda perak terbang kembali ke sisinya, menaburkan cahaya perak yang kaya, yang menyelamatkan nyawa gadis berambut perak itu. Di bawah perlindungan pagoda perak, gadis berambut perak itu bergegas keluar dari lautan api yang mengamuk dan melarikan diri kembali ke sisi Yang Ming. Pada saat ini, gadis berambut perak itu telah kehilangan satu lengan, kulitnya hangus hitam dan berasap, rambut peraknya yang panjang hilang semua, dan tengkoraknya menghitam. Apel Adam. Yang Ming berguling ke atas dan ke bawah dengan susah payah. Orang-orang di belakang mereka semua mati rasa di kulit kepala mereka. Yun Hao, yang menakutkan. Bahkan keturunan para dewa bukanlah tandingannya. Ayo pergi dulu. Yang Ming segera membuat keputusan.
Gadis yang dibakar menjadi arang hitam tidak mengatakan apa-apa. Dia menderita kerugian besar, tentu saja dia penuh dengan kebencian dan keengganan, tetapi hari ini dia benar-benar tidak bisa menekan Yun Hao, dan dia tidak bisa mengambil lembah 10.000 bunga. Anda hanya bisa pergi dulu. Akun ini akan dihitung nanti. Tepat ketika mereka hendak mengungsi, Yun Hao melangkah keluar, dia meninggalkan arai laut bunga di sisi lain, dan wilayahnya langsung meluas, menggantikan sisi dunia ini. Aku berkata, karena kamu ada di sini, kamu akan meninggalkan hidupmu, dan tidak ada yang bisa pergi. Suara Yun Hao bergema di dunia alam, meskipun nadanya sangat tenang. Tetapi itu mengungkapkan keinginan mendominasi yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Di dunia alam Yun Hao, pedang Qi yang tak terbatas meraung, terutama alam memberkatinya dengan kekuatan besar, yang membawa tekanan mengerikan bagi wanita yang dibakar menjadi keturunan para dewa seperti arang hitam, serta Yang Ming, keturunan Yang Tianhua, termasuk yang lain. Yun Hao, kamu terlalu sombong. Yang Ming minum. Dia mengepalkan tinjunya dan mengayunkan kekuatannya. Sebagai iblis nomor 1 di Zhongzhou, meskipun kekuatannya tidak sebaik keturunan dewa-dewa ini, dia bukan kantong anggur dan kantong beras, dan dia masih memiliki 2 kuas. Sombong. Yun Hao mencibir, dan saat berikutnya, dengan lambaian tangannya, pedang Qi yang padat di alam itu seperti badai, menembak ke arah Yang Ming dan mereka. Semburan hujan pedang. Pedang menutup tenggorokan, menembus jantung, membelah tubuh, dan menghancurkan jiwa. Gadis yang merupakan keturunan para dewa, dengan perlindungan pagoda perak, aman dan sehat. Lapisan kecemerlangan harta karun juga muncul di tubuh Yang Ming, menahan ujung semua Qi pedang. Tapi yang lain seperti master rumput dan dipanen oleh Qi pedang yang perkasa ini. Sesaat dalam waktu, dan semua penjaga dan pelayan yang mereka bawa mati. Gadis keturunan para dewa yang seluruh tubuhnya hangus sekarang hanya dapat mengandalkan pagoda untuk melindungi tubuhnya, dan masih ada panas yang mendominasi di tubuhnya. Bahkan jika keilahian perak dalam darahnya, dia tidak akan bisa mengendalikan lukanya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat Yang Ming dan berkata, "Jangan khawatir, Yun Hao ini telah keluar dari cakupan formasi, dan gerakan yang dia gunakan untuk menyakitiku pasti tidak akan dapat digunakan lagi dalam waktu singkat. Dengan kekuatanmu, itu cukup untuk menekannya." Wajah Yang Ming kusut, terlihat sangat ragu-ragu. Gadis dari keturunan ilahi tiba-tiba kehilangan semua kesabarannya, dan langsung memarahi, "Kamu menyia-nyiakan hal yang tidak berguna. Kamu orang-orang keluarga yang, kamu benar-benar sekelompok sampah." Karena sangat terhina, Yang Ming bahkan tidak berani marah, tetapi hanya berjanji, dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan menekan Yun Hao ini, dan kamu bisa mempermalukannya sesuka hati, menyiksanya, dan melampiaskan kemarahan dan kebencian di hatimu." Setelah itu, Yang Ming, yang memegang lapisan pelindung tubuh harta karun di tubuhnya, memandang Yun Hao dan berteriak, "Yun Hao, meskipun kamu memiliki banyak kartu hall yang paling kuat telah digunakan, dan aku memiliki banyak kartu hall, saling kenal, segera berlutut dan mengakui kesalahanmu, mungkin kamu bisa memiliki kematian yang bahagia, jika tidak. Jangan bicara omong kosong di sini." Tanpa menunggu Yang Ming selesai berbicara, gadis yang diturunkan dari para dewa langsung memarahi, menendang pinggang Yang Ming, dan menendang Yang Ming ke depan beberapa langkah. Tapi meski begitu, Yang Ming masih tidak berani marah. Dia tidak berani berbicara omong kosong lagi, dan dengan lambaian tangannya dalam sekejap, pedang kaisar dipegang di tangannya, dan bila pedang diarahkan langsung ke Yun Hao. Wajah Yun Hao menunjukkan rasa ejekan yang kuat. Terlahir sebagai manusia, tetapi kehilangan martabat dan tulang punggung manusia, keluarga Yangmu tampaknya telah mendapatkan banyak hal sekarang, tetapi pada kenyataannya, kamu telah menjadi budak anjing yang lengkap. Yun Hao berkata dengan ringan. Wajah Yang Ming tiba-tiba menjadi mengerikan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menghina keluarga yang kami dengan komentar seperti itu, matilah. Yang Ming berteriak keras, tubuhnya langsung melesat keluar, dan dia menebas pedang kaisar di tangannya di udara, membelah sungai cahaya pedang yang luar biasa. Dihina, ditegur, dan bahkan ditendang oleh gadis keturunan para dewa, Yang Ming tidak berani membalas, dan meringkuk dengan senyum di wajahnya. Ketika Yun Hao menceritakan esensi dari perilaku keluarga yang mereka, Yang Ming ini menjadi gila. Daun ara yang menutupi wajah keluarga yang terangkat seperti ini. Orang-orang dari keluarga yang tidak tahan.
Ini seperti Yun Hao baru saja mengatakan bahwa gadis berambut perak itu berdarah campuran. Ini adalah fakta, dia tahu itu, tetapi dia tidak mengizinkan orang lain untuk mengatakannya. Keluarga yang juga tahu bahwa mereka adalah antek anjing yang dipanggil dan ditinggalkan di depan Dewa Alien Istana Surgawi, yang merupakan fakta. Tetapi, fakta ini tidak boleh dibiarkan diucapkan. Itu hanya kesombongan yang rendah. Menghadapi cahaya pedang besar yang ditebas Yang Ming, Yun Hao meliriknya. Sudut mulutnya melintasi lengkungan dingin. Meskipun Yang Tianhua berlutut di depan Istana Surgawi sebagai seekor anjing, menerima dukungan dari Istana Surgawi, dan berubah dari cara pedang ke cara pedang, dia masih meneruskan ilmu pedang yang dia pelajari dari Yun Hao kepada keturunan keluarga Yang. Teknik pedang yang digunakan Yang Ming saat ini adalah warisan tertinggi tingkat surga yang diciptakan oleh Yun Hao di kehidupan sebelumnya. Pegunungan dan sungai pedang Qian Kun. Pedang itu seperti gunung dan sungai, dan hatinya baik. Warisan, ini luar biasa. Keberuntungan pedang, penggunaan, warisan pedang ini oleh Yang Ming tampaknya cerah dan kuat. Namun, Yang Ming tidak akan pernah bisa memahami arti sebenarnya dari warisan ini. Ini bukan hanya terjadi pada Yang Ming, siapapun di keluarga yang sama. Karena, keluarga yang telah bersedia menjadi budak anjing bagi ras alien Tiangong. Mereka terbiasa menundukkan kepala. Mereka terbiasa membungkuk. Mereka terbiasa berlutut. Kemakmuran dan kekuatan, mereka di alam cakrawala hanyalah adegan palsu yang telah ditukar dengan kehilangan martabat mereka lagi dan lagi. Orang-orang dari keluarga yang telah lama kehilangan hati ciceng bahwa mereka perlu mempelajari pedang Qian Kun gunung dan sungai ini. Yun Hao menyapu dengan pedang. Bila pedang menebas ke arah cahaya pedang yang ditebas Yang Ming. Saat berikutnya, niat pedang yang lebih cerah dan lebih kuat meledak. Dua sungai panjang cahaya pedang menebas bersama. Cahaya pedang. Yang Ming seperti nyala api redup seperti lilin tertiup angin, padam dalam sekejap. Cahaya pedang yang ditebas Yun Hao menyapu tubuh Yang Ming. Ah! Jeritan mengerikan keluar dari mulut Yang Ming. Bahkan jika dia memiliki lapisan harta karun di tubuhnya, dia tidak bisa mengisolasi semua kerusakan pedang Yun Hao. Yang Ming terbang terbalik dan menghantam tanah. Tubuhnya langsung terancam lagi. Dan dia berdiri teguh. Pada saat ini, seluruh tubuh Yang Ming berlumuran darah, dan dia tampak malu. Kamu benar-benar tahu pegunungan dan sungai pedang Qian Kun yang diciptakan oleh leluhur keluarga Yangku, teriak Yang Ming, nadanya mengungkapkan keterkejutan yang tebal. Ini adalah salah satu warisan teratas dari keluarga Yang mereka, bahkan jika itu adalah keluarga Yang, hanya garis keturunan paling banyak yang memenuhi syarat untuk dihubungi. Dia bisa yakin bahwa, itu apa yang Yun Hao gunakan barusan adalah pedang Qian Kun pegunungan dan sungai. Keakraban. Yun Hao dengan teknik pedang ini bahkan jauh lebih besar daripada dia. Keturunan garis keturunan inti keluarga Yang. Warisan keluarga Yangmu, ilmu pedang yang dipelopori oleh Yang Tianhua. Yun Hao tersenyum, dengan sarkasme yang tebal dalam senyumnya. Tidak mengherankan jika Yang Tianhua menipu guru dan menghancurkan leluhur, dan melakukan hal semacam ini. Yang Ming, kamu celaka, bukankah kamu masih memiliki pedang yang diberikan leluhurmu? Mengapa Anda tidak mengeluarkannya dengan tergesa-gesa? Cepat bunuh Yun Hao, wanita tua itu tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Gadis keturunan ilahi, yang memiliki setengah dari darah klan perak, memarahi lagi, mendesak Yang Ming untuk segera menyelesaikan pertempuran. Tinggal di sini, dia sangat tidak aman, dia menjadi semakin panik, dan dia hanya ingin pergi dengan cepat. Dimarahi olehnya seperti ini, Yang Ming menggertakkan giginya dan berkata, "Oke." Saat berikutnya, cahaya khusyuk melintas di mata Yang Ming. Saya melihatnya menyegel tangannya, dan dari cincin penyimpanan, dia mengorbankan pedang. Pedang, ini memiliki bentuk sederhana dan atmosfer yang tebal, yang mengandung nafas kendo yang tak tertandingi. Saat saya melihat pedang ini, mata Yun Hao bersinar dengan cahaya aneh, serta jejak. Nyaman. Ini adalah pedang yang pernah dia berikan kepada Yang Tianhua. Aura jalur pedang yang terkandung dalam pedang ini milik jalur pedangnya yang dapat dikombinasikan dengan kekuatan segala sesuatu di langit dan bumi. Pedang, ini disebut Houde. Nama, ini adalah harapannya untuk murid tertuanya Yang Tianhua. Namun, Yang Tianhua memenuhi harapannya. Tanpa diduga, Yang Tianhua benar-benar memberikan pedang Houde kepada keturunannya Yang Ming. Ternyata Yang Tianhua tidak layak mendapatkan pedang ini,
dan tidak ada seorang pun di keluarga yang memenuhi syarat untuk memiliki pedang ini. Yang Ming mengepalkan pedang Houde dengan kedua tangan. Dapat dilihat bahwa kedua lengannya gemetar. Dia hanya bisa memegang pedang ini, karena kehendak kendo yang terkandung dalam pedang ini terlalu kuat. Namun meski begitu, kepanikan di hati Yang Ming menghilang begitu dia mengeluarkan pedang ini. Yun Hao, kehormatanmu mati di bawah pedang ini. Nama pedang ini tak terkalahkan, dan itu dibudidayakan oleh jalur pedang leluhur keluarga yang telah mencapai posisi Kaisar Agung. Setelah leluhurku menjadi kaisar, dia tak terkalahkan di dunia, dan dia merasa terlalu kesepian, jadi dia melepaskan jalan pedang yang tak terkalahkan ini dan berjalan menuju jalur pedang. Saya telah menunjukkan bakat super untuk kendo sejak saya masih kecil, dan setelah saya memasuki tempat pertama dalam daftar iblis, leluhur saya memberi saya pedang yang tak terkalahkan ini. Nenek moyangku telah pergi ke alam dunia yang tak terkalahkan dengan pedang ini, dan aku juga akan mewarisi kemuliaan leluhurku dan melemparkan pedang yang tak terkalahkan. Yang Ming, yang memegang pedang di kedua tangan, berteriak keras. Mendengarkan kata-katanya, ejekan dalam ekspresi Yun Hao menjadi semakin kuat. Rintangan jahat. Yang Tianhua benar-benar tidak tahu malu hingga ekstrim, dan dia bahkan mengarang kata-kata seperti itu. Ini konyol. Yun Hao berjalan menuju Yang Ming. Pedang di tangan Yang Ming tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang kuat, hampir melepaskan diri dari tangannya. Yang Ming menggertakkan giginya, dengan paksa menggenggam gagang pedang, dan kemudian bergegas maju. Dia bergegas di depan Yun Hao. Mati! Teriakan keras terdengar. Pedang, yang dipegang di kedua tangan menebas dahi Yun Hao. Yun Hao tidak bergerak apapun. Bahkan, tidak ada jejak ki dan kekuatan darah, jejak pedang Yuan, atau jejak kekuatan spiritual yang dimobilisasi. Dia membiarkan pedang itu jatuh. Bisa. Kemudian pemandangan yang sangat aneh muncul. Ketika pedang itu hendak menebas dahi Yun Hao, pedang itu berhenti. Yang Ming tercengang. Tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatannya, pedang itu terpaku di sana, dan dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Seolah tidak terlihat, sebuah tangan besar meraih pedangnya. Ini, ekspresi. Yang Ming sangat mengasyikkan. Yun Hao, pedang Houde ada di tanganmu. Itu hanyalah noda pada pedang ini. Kamu tidak layak memegang pedang. Nada, suaranya datar. Tapi kalimat ini seperti perintah. Saat berikutnya, berdengung. Pedang Houde bergetar hebat. Telapak tangan yang memegang pedang. Yang Ming langsung ditiup menjadi kabut darah oleh kekuatan gegar otak ini, dan tubuhnya juga terangkat. Pedang Houde melayang di udara, terus-menerus gemetar, dan suara pedang nyaring menjadi semakin tajam dan keras. Yun Hao mengulurkan tangannya. Pedang Houde berinisiatif untuk jatuh di telapak tangannya. Saat jari-jari Yun Hao menggenggam gagang pedang, lapisan cahaya pedang yang tak tertandingi meledak dari tubuh pedang-pedang Houde. Yang Ming, yang kehilangan tangannya dan tubuhnya terlempar ke tanah, sangat ketakutan dan terkejut. Yun Hao pertama kali menggunakan pedang Qian Kun gunung dan sungai warisan tingkat atas keluarga yang mereka untuk membelahnya ke udara. Kemudian Yun Hao dengan mudah mengendalikan pedang tak terkalahkan Dao milik leluhurnya Yang Tianhua. Wajah Yang Ming penuh dengan keterkejutan, dan dia merasa bahwa semua ini terlalu luar biasa. Yun Hao, kamu, apa-apaan kamu? Yang Ming berjuang untuk bangkit dari tanah. Tapi saat berikutnya, Yun Hao langsung berteleportasi dalam satu langkah dan muncul di depan Yang Ming, pedang Houde menusuk, dan dengan mendengus, dia memaku kepala Yang Ming ke tanah. Setelah membunuh Yang Ming, Yun Hao memandang wanita yang merupakan keturunan para dewa dengan tubuh pagoda perak. Di tubuhnya, kulit hangus mulai terkelupas, dan setengah dari lengannya telah tumbuh kembali dari terbakar menjadi ketiadaan. Inilah kekuatan keilahian. Bahkan jika keilahian di tubuhnya tidak lengkap, itu juga memiliki efek yang luar biasa, dan bahkan kerusakan yang disebabkan oleh segel api Taiyan Yun Hao yang dipadatkan oleh 5 jenis api yang mendominasi dapat dengan cepat ditekan. Yang Ming adalah keturunan Yang Tianhua dari Istana Kekaisaran, Yang Tianhua sangat mementingkannya. Meskipun Yang Tianhua belum berada di kota Kaisar Surgawi baru-baru ini, tetapi orang-orang di Istana Kekaisaran tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika kamu bisa bersembunyi. Tetapi ketika Yang Tianhua kembali dan mengetahuinya, seluruh Changji tidak akan memiliki tempat bagimu untuk bersembunyi. Gadis dari keturunan ilahi melanjutkan. Tapi, bagiku, masalah ini menjadi sangat sederhana. Kamu membunuh Yang Ming, ini masalah besar.
tetapi selama aku maju dan mati sebagai Yang Ming, itu bukan apa-apa, aku akan melindungimu. Tidak ada seorang pun di istana kekaisaran yang berani menyentuh sehelai rambut Anda, termasuk Yang Tianhua. Yun Hao, jadi, kamu ingin berdagang denganku dan membiarkanku melepaskanmu, dan kamu membantuku menyelesaikan balas dendam istana kekaisaran? Keturunan gadis dewa, itu benar, saya yakin Anda orang yang cerdas, dan Anda harus tahu bagaimana membuat pengorbanan. Bukan langkah bijaksana untuk bahagia untuk sementara waktu, saya dapat menjamin bahwa saya akan melakukan apa yang saya katakan, saya bahkan dapat merekomendasikan Anda untuk memasuki istana surgawi, dengan bakat Anda, bahkan di istana surgawi, akan ada tempat untuk Anda di masa depan. Yun Hao, apakah kamu tidak benar-benar ingin membunuhku? Gadis keturunan ilahi, itu sebelumnya, sekarang, saya ingin mendapatkan kepercayaan Anda. Dengan dukungan Anda, saya dapat lebih jauh mendapatkan keuntungan dalam persaingan untuk Tianjiao di dalam istana surgawi, dan dengan bantuan saya, Anda juga bisa mendapatkan masa depan yang lebih cemerlang. Saya mungkin juga memberitahu Anda, Tiangmong telah lama kehilangan kesabaran dengan sampah yang Tianhua, tetapi itu hanya menderita karena tidak memiliki anjing yang lebih cocok. Selama Anda bekerja sama dengan saya berani mengatakan bahwa Anda pasti dapat menggantikan Yang Tianhua dan menjadi Kaisar Rasteran Cakrawala dengan dukungan dari Istana Surgawi. Yun Hao mencibir dan berkata, Yang Tianhua adalah anjing dari Istana Surgawi, dan orang yang menggantikan Yang Tianhua tidak sama dengan anjing dari Istana Surgawi. Gadis, keturunan para dewa, beberapa anjing hanya bisa mengibaskan ekornya di pinggir jalan dan memohon belas kasihan. Sementara beberapa anjing bisa berada di depan ratusan juta makhluk hidup, dengan pemandangan tak terbatas, seekor anjing di istana surgawi bukanlah hal yang memalukan, tetapi kemuliaan yang tak terbatas. Yun Hao mencibir, kamu mengatakan begitu banyak, ini tidak lebih dari menunda waktu, kamu diam-diam sudah mengirim pesan untuk meminta bantuan. Saat berikutnya, tubuh gadis yang dibakar oleh segel api Taiyan benar-benar dipulihkan, dan di pagoda perak, cahaya perak meletus. Bahkan jika kamu melakukannya, sudah terlambat. Wajah gadis berambut perak itu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Yun Hao tersenyum tipis, tidak peduli sama sekali, dan berkata, kamu sedang menunggu bala bantuan, kebetulan aku juga menunggu bala bantuanmu muncul. Alasan, mengapa dia mengatakan begitu banyak hal yang tidak berbahaya kepada gadis keturunan para dewa secara alami adalah niatnya. Jika Anda baru saja membunuhnya dan Yang Ming seperti ini, maka serangkaian pembalasan berikutnya pasti akan menjerumuskan lembah Wanhua ke dalam pusaran badai. Ini bertentangan dengan niat awal Yun Hao. Dia berharap lembah 10.000 bunga akan selalu damai dan damai. Jadi, jika Anda ingin membunuh, Anda harus membunuh dengan keras. Bunuh karakter yang tidak berantakan dan berani datang ke lembah Wanhua untuk membalas dendam. Mata gadis berambut perak itu berkedip dan berkata, mungkinkah, di lembah 10.000 bunga, masih ada backhand Anda? Yun Hao tersenyum tenang dan berkata, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, dan membiarkanmu melihat siapa yang memiliki backhand yang lebih kuat. Gadis berambut perak itu, melihat kepercayaan diri yang kuat di wajah Yun Hao, dan kegelisahan yang kuat mulai muncul di hatinya lagi. Situasi di lapangan menjadi sangat sepi. Sesaat kemudian, kekuatan mengerikan meletus di langit yang tak terbatas. Hamparan besar langit hancur, paksaan besar mengalir turun dari kehampaan. Mati. Tiba-tiba, minuman dingin terdengar dari lembah 10.000 bunga. Pada saat berikutnya, sebuah tombak melesat keluar, menembak ke kehampaan. Ledakan, kehampaan bergetar, dan darah menghujani. Di dalam lembah 10.000 bunga, Di Fei mengalihkan pandangannya dari langit. Yun Nian, paman Xiao Fei luar biasa. Ekspresi malu muncul di wajah Di Fei. Kaisar pedang tanpa nyawa Di Fei, cara yang paling kuat secara alami adalah dao pedang tanpa nyawanya. Tetapi ketika Anda mencapai alam ini, cara apapun dapat dipercaya, agar tidak mengungkapkan fakta bahwa dia meninggalkan jurang, dia tidak menggunakan dao pedang tak bernyawa sekarang. Tapi tembakan ini cukup untuk menghalangi sebagian besar orang di Zhongzhou. Setidaknya, tembakan tadi itu dilemparkan dan membunuh seorang kaisar semu. Luar, wajah gadis berambut perak, itu pucat dan tidak berdarah, dan suaranya bergetar, kamu. Tangan belakang Anda, ternyata itu adalah kaisar yang hebat. Sepertinya bala bantuan yang kamu temukan terlalu lemah, dan sekarang, giliranmu untuk mati.
Yun Hao berkata, kata-kata itu jatuh, dan dia langsung membunuh gadis berambut perak itu. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.